Salam satu perjuangan, ya. Bagi kita seluruh rakyat Indonesia yang masih mencintai Republik ini, ya, yang tidak menginginkan terjadinya rekayasa yang maha brutal, sadis, tragis, dan barbar terjadi di Republik ini, di persidangan, ya. Kita menolak bungkam, kita menolak untuk menyerah, ya. Karena apa? Negara ini bukan milik nenek moyang mereka. Saya ulangi, negara ini bukan milik nenek moyang mereka. Sehingga mereka semena-mena di Republik ini. Kita menolak untuk penjajahan oleh mafia hukum di Republik ini. Ya, bagaimana mungkin mereka bertindak semena-mena, ya, merasa dirinya mereka di atas hukum, ya, tidak tersentuh oleh hukum karena punya backing, ya, backing yang kuat, ya. Kita menolak bungkam. Kalau kita bungkam maka kita akan dijajah oleh para mafia hukum ini, ya, yang bekerja bukan untuk mencari keadilan bagi masyarakat, tetapi bekerja untuk mereka yang membayar, menyuruh, apapun motivasinya, ya. Sangat disayangkan, ya, Kapolda Metro Jaya saat itu, Tito Karnavian, Direktur Reskrimum, Krisnamurti, wakilnya Verdi Sambo, ya, ketika rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Anwar Azhar itu, ya, terjadi, ya, kok pada saat itu pangkatnya adalah AKBP, Ajun Komisaris Besar, ya, 2 tingkat lagi jenderal, dan sekarang dia telah menikmati hasil kombes atas rekayasa ini, ya. Rekannya Christopher Harimandrianto yang hidupnya dari APBN juga lewat anggaran Mabes Polri, sering melakukan pelatihan, pengadaan barang, ya, audit segala macam. Dia juga makan dari pajak, gitu. Kita tidak ingin negara ini dikuasai oleh mafia hukum, gitu. Makanya saya minta selalu pada Kapolri, ya, kenapa Anda tetap diam? Anda punya telinga, Anda punya mata, Anda punya mulut, Anda diberikan kekuasaan, wewenang penuh oleh Presiden Jokowi. Benahi ini. Saya sudah periksa Dumas saya 1 Maret, ya, kalau nggak salah. Belum ada respon sama sekali, ya. Padahal sudah saya lampirkan 30 bukti ilmiah. Kalau memang tidak akurat, silakan dibantah secara ilmiah. Kalau saya berbohong, tangkap saya dan hukum seumur hidup, ya, seumur hidup, ya, karena ini cuma urusan matematika paling sederhananya ini membuktikannya, ya. Nah, ini Dumasnya, Pak Kapolri, belum ada respon apapun. 1 Maret pukul 14.45 saya kirimkan. Berikut dengan linknya. Saya sebagai masyarakat sudah melaporkan, membantu pekerjaan Anda untuk membenahi ini, meringkus semua mafia hukum. Ya, saya tidak digaji oleh Polri, tetapi saya membantu pekerjaan Anda untuk membersihkan institusi Anda dari oknum-oknum prekayasa, ya, seperti ini, gitu loh. Saya tidak digaji oleh polisi, tapi saya melakukannya dengan sukarela. Anda harus hargai itu, Kapolri. Periksa mereka-mereka yang terlibat, panggil Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Verdi Sambo. Susah banget sih, ya. Ini lagi pemirsa, kita lanjutkan, ya, itulah apa seruan saya terus, biar mereka telinganya panas, ya. Oke, pada kasus ini, ya, kita akan mempelajari bahwa Muhammad Anwar Azhar di persidangan mengaku, ya, dan menipu hakim partai Tulus Hutapea, ya. Dia mengatakan tidak ada frame yang hilang, tidak ada editing, ya, tidak ada, pokoknya tidak ada sama sekali perbuatan rekayasa dia, ya. Tetapi, ya, apa yang kita temukan, ya, coba kita tonton dulu videonya
penipuan Muhammad Noah Lazar ya di persidangan 10 Agustus 2016 ya. Dia menipu mentah-mentah, bukan hanya Hakim Kisworo, Hakim Binsar Gultum, Hakim Partai Tulus Utapea juga dia tipu. Ya maklum dia percaya diri ya, backingan dia kuat ya kan. Nah inilah dia videonya dia tentang dia menipu terus dan tetap dibayar sampai kini, dibayar oleh pajak ya, Kombes Pol, penipu, perekayasa, manipulator. Aduh, aduh, nggak tahu lagi hakim ini. Kalau kalian tidak terlibat penipuan perekayasa ini, laporkan gitu loh. Hakim Tulus apa ini, Hutapea ya. Aduh, coba kita lihat ini. Sebesar apa yang bisa kita sesuaikan dengan mata kita untuk melihatnya? Jadi dari pengujian empat pengujian tadi saudara sebutkan, kalau intinya itu untuk memastikan bahwa tidak ada editing apapun. Iya betul. Kalau itu ya, jadi kita penambahan maupun pengurangan. Iya betul yang mulia. Sama sekali tidak. Tidak. Kita bisa pastikan tidak ada frame masuk, tidak ada frame keluar karena video itu rangkaian frame gambar, dan tidak ada editing objek di sana, benar adanya. Pengakuan dia tidak ada frame masuk dan frame keluar. Ya, artinya kalau frame masuk mungkin penyusupan. Frame keluar tidak ada, berarti membuang frame. Tetapi apa yang kita temukan ya di kanal 17 ya, dia juga mencakup wilayah Guridon Service ya, di kasir. Kita temukan ada 96 lebih ya, 96.043 frame hilang dari kanal 17 ya, di Guridon Service. Atau kalau kita bagi ya, 96.043 frame ya, dalam 1 detik ada 25 frame ya. Terus dalam menit lagi kita hitung ya, 96.043 dibagi 25 frame per detik ya, 1 menit 60 bagi 60 lagi, itu ada 64 menit hilang. 64 menit, padahal durasi dari file yang dia periksa cuma 1 jam 5 menit. Ini dia buktinya. Ya, inilah file kanal 17 ya. Durasinya saja 1 jam 5 menit. Dia buang 1 jam 64 menit ya, 1 jam 4 menit dia. Ya, bukan 60 menit ya, 64 menit. 1 jam 4 menit. Padahal durasinya saja file tersebut 1 jam 5 menit, tersisa 1 menit. Bayangkan dibuang gitu ya. Tar. Nah, ini kelanjutan dari metadatanya kanal 17 itu ya. Ini. Color space YUV. Nah, inilah frame-nya. Jumlah frame-nya 98.750 frame dalam potongan file video tersebut. Tetapi yang dianalisa cuma 2.707 frame. Kita kurangi saja 98.750 kurang 2.707. Berarti ada 96.043 frame yang sengaja dihilangkan dari kanal 17. Ya, alias 64 menit durasi dibuang, tersisa 1 menit ya, kurang lebih ya. Durasinya saja 1 jam 5 menit alias 65 menit. Dia buang 64 menit, tersisa 1 menit. Tapi dia ngakunya di Partai Hutapea tidak ada frame masuk, frame keluar. Tidak ada frame yang disusupkan dan tidak ada frame yang dibuang. Itulah penipuannya. Bagaimana orang semacam ini bisa menjadi Kombes Pol, Pak Kapolri? Pembusukan dari dalam. Aduh, parah sekali, Pak. Orang semacam ini mengaku tidak ada frame masuk, tidak ada frame keluar. Tidak ada penyusupan frame, tidak ada pembuangan frame. Nyata-nyata dia buang. Nah inilah ini. Cuma 2.707 frame. Ya, ternyata ya saya analisa lagi kenapa ini dia buang. Motifnya adalah untuk menghilangkan jejak warna kopi ya
dan susu, ya, dan apa entah apalah itu yang dipersiapkan oleh Rangga, ya. Jadi momen itu 64 menit itu dibuang sama mereka, tinggal 1 menit saja. Jadi tidak bisa dijejak ya warna kopi ya pada saat disiapkan oleh Rangga di Guridon Service ya dibandingkan dengan apa yang disajikan oleh Agus Triyono di kamera 9 ya yang ditangkap oleh kamera 9 di meja 54. Sama-sama itu belum diminum Mirna. Sementara itu pun ketika disajikan oleh Agus Triyono, kamera 9 pun sudah di downscaling dia, gitu. Dikaburkan dia. Sementara ketika kopi tersebut setelah diminum Mirna, kamera 7 pun dikaburkan, ya, yang menangkap kamera 4, kamera 3, kamera 2, ya, dan kamera 15 di pantry. Itu semua sudah dikaburkan. Dan beberapanya dibuang informasi warna tersebut. Alias dari video color menjadi video gabungan dari YUP ya ketiga kanal menjadi satu kanal Y saja. Informasi warna U dan V dibuang. Jadi penjejakan warna sebelum diminum oleh Mirna baik ketika disiapkan oleh Rangga disajikan Agus Triyono dibandingkan dengan ketika Sari mengambil di meja 54 dan dibawa oleh Devi Siagian, itu semua sudah dimanipulasi. Yang kamera kanal 17 ini dibuang, kamera 9 ketika Agus Triyono itu digabungkan, ya. Terus ketika diambil Sari dan dibawa Devi Siagian, itu dikaburkan dan dibuat grayscale. Itulah makanya saya bilang rekayasa ini very well design, sangat-sangat terencana. Makanya saya tuntut Pak Kapolri untuk menginvestigasi ini. Ini sudah sangat terencana. Anda tidak malu ya? Saya kuliti terus ya dengan thumbnail penipu-penipu itu. Malu tidak? Malu tidak? Terlalu parah rekayasa ini. Sangat, makanya terminologi yang saya gunakan adalah barbar, brutal, dan tambah lagi biadab. Ya. Seorang anak manusia dipidana dengan bukti-bukti video rekayasa mereka dan mereka diam. Gitu loh. Satu demi satu diam. Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher, para jaksa, hakim diam semua. Ya, setelah saya kuliti, saya tangkap basah rekayasa mereka tersebut dan saya sudah mendapatkan pandangan ya, penjelasan komprehensif ya, alur dari rekayasa mereka gitu ya. Bayangkan ini juga saya tangkap basah ya kanal 17 ya. Yang harusnya durasinya 65 menit dibuang 64 menit. Hanya sekitar 1 menit saja yang tersisa. Waduh, parah sekali ini. Aduh, cuma bisa tertawa aja lah saya ini produk dari forensik digital Mabes Polri ya, yang kita bayar dengan pajak dengan segala macam fasilitasnya seperti ini. Nggak tahu lagi lah kami Kapolri mau bilang apa kepada Anda. Keterlaluan Anda kalau sampai ini Anda biarkan, sampai Anda pensiun. Ya sudahlah mundur aja kalau nggak sanggup. Gitu loh. Kalau Anda tidak punya wewenang penuh, kekuasaan penuh di institusi Anda, ya tinggal mundur, selesai, pensiun. Pensiun muda atau pensiun dini, gak dapat gaji dari rakyat, pensiunan. Daripada seperti ini, Anda menjadi Kapolri, tapi mendiamkan ini. Seolah-olah ini akan pudar, tidak akan. Ya, I will not give up. I will not give up. I will stand by the truth. Scientific truth. Oke, sekian pemirsa ya, tidak perlu lama-lama ya, nanti kalian bosan ya, karena yang kita bahas itu aja sebenarnya kan. Tapi ini kita harus menyuarakan terus ya. Kalau ada bukti baru, saya ungkapkan langsung. Oke, sekian dulu dari kami Bali Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.